Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alini Zafarna dari kelas 10K. Saya dari SMA Negeri 2 Pandeglang. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah saya pelajari, yaitu pengertian prinsip geografi. Prinsip geografi adalah sebuah landasan dalam menjelaskan suatu gejala atau fenomena yang terjadi. Contohnya, kita mau membahas air terjun. Dari air terjun ini, hal apa nih yang mau kita bahas? Letak air terjunnya, ketinggiannya, proses pembentukannya, atau komponen-komponen lainnya. Nah, landasan yang kita gunakan dalam membahas suatu fenomena geografi itulah yang disebut dengan prinsip geografi. Jenis prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama, prinsip deskripsi. Yang kedua, prinsip distribusi. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Dan yang keempat, prinsip kronologi. Yang pertama, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah prinsip geografi yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip ini berfokus pada penjabaran tanpa adanya analisis mendalam. Prinsip ini biasa menggunakan tabel, grafik, peta, atau citra, serta tulisan. Contohnya, seperti tabel data jumlah penduduk di Asia Tenggara, grafik kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, peta data kerusakan gempa bumi di Palu, dan artikel tentang air terjun Niagara. Kedua, prinsip distribusi. Prinsip distribusi adalah prinsip geografi yang berfokus pada persebaran suatu fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini membahas seberapa luas persebaran suatu fenomena, seberapa sering atau jarang suatu fenomena tersebut muncul, dan sebagainya. Contohnya yaitu peta persebaran sumber daya logam. Contohnya yaitu peta persebaran sumber daya alam logam di Indonesia dan peta persebaran penduduk Jawa Barat. Ciri khas dari prinsip ini adalah adanya data persebaran. Jadi, prinsip ini bisa digunakan ketika terdapat ketidakmerataan fenomena di suatu wilayah. Yang ketiga, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah prinsip geografi yang berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara fenomena geosfer. Jadi, prinsip ini bisa menjelaskan fenomena bisa terjadi akibat adanya fenomena lain. Contohnya yaitu gempa bumi bisa terjadi akibat adanya tumbukan lempengan bumi. Selain itu, adanya hujan lebat yang terjadinya secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya banjir. Yang keempat, prinsip kronologi. Prinsip kronologi adalah prinsip geografi yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Prinsip ini merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yakni prinsip deskripsi, prinsip distribusi, prinsip interrelasi. Karena merupakan gabungan, maka prinsip inilah yang cakupnya paling lengkap dibandingkan prinsip lainnya. Contohnya, kita ingin membahas tentang gunung api di Indonesia, maka kita membahasnya satu, jumlah gunung api yang ada di Indonesia. Yang kedua, persebaran gunung api di Indonesia. Yang ketiga, proses terjadinya gunung api. Oke, selesai pemaparan dari saya tentang pengertian prinsip geografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.